Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beribadah, melakukan ketaatan sampai pada saat ini. Tentu kita semua meyakini, baik dengan melihat atau mendengar informasi bahwa ada saudara dan saudari kita yang berpulang ke rahmatullah kemarin, artinya tidak dapat lagi melakukan ibadah, melakukan salat subuh seperti kita hari ini. Padahal mungkin masih sangat menginginkan untuk melakukan ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah dan ketaatan yang dilakukan pada bulan mulia Rajab ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang beriman sangat menginginkan itu dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ingin kami jadikan sebagai nasihat pribadi, nasihat untuk diri kami sendiri dan kepada saudara dan saudariku sini tomatoa ini selesai melebihku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung ayat kedua dari surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertakwa kepada Allah
dan membuktikan ketakwaan itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ayat, baik ayat yang umum, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Atau khusus orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan ada ayat yang kalau kita jadikan sebagai renungan, maka kita akan mengatakan, kalau orang yang sosok seperti ini saja disuruh bertakwa, maka kita lebih pantas untuk dianjurkan bertakwa. Ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi disuruh bertakwa. Ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kamu menaati orang kafir, jangan menaati orang munafik. Nabi adalah sosok yang sudah sering kita ingatkan bahwa Nabi pernah mengatakan di hadapan sahabatnya, ana attaqum lillah wa akhsyakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diseru oleh Allah, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Lalu kenapa ada di antara kita, sekali lagi kalau saya mengatakan di antara kita, bukan di sini, ada di antara orang-orang yang muslim, bahkan mengaku mukmin, marah kalau dikatakan bukan Islam. Ketika diingatkan bertakwalah kepada Allah, jawabannya urusuk kialemu, aja murusukan. Padahal ini adalah ucapan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abghadul kalami ilallah, perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaqula rajulu lirajuli, bahwa seorang mengatakan kepada yang lain, menasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa yaqulu, lalu dia menjawab, alaika nafsak, kewajibanmu adalah dirimu. Maksudnya urusuk kialem, jangan nasihati aku. Kalau ini ucapan keluar dengan mengatakan bahwa saya lebih baik darimu, ini fatal. Inilah yang paling dibenci. Perkataan bernada sombong. Kalau itu ya jelas sekali itu dalilnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji zarah ketakburan. Apa itu yang disebut ketakburan? Dalam hadis yang lain disebutkan al-kibar itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap enteng sesama. Jadi kalau diajak bertakwalah kepada Allah, lalu dia mengatakan, kayaknya saya lebih bertakwa dari kamu, kamu lebih butuh itu. Astagfirullahaladzim. Kalau ilmu kita baru seperti ini, ya,
baru segini. Lalu ketika diingatkan bertakwalah kepada Allah, padahal kata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nasihat hampir setiap hari didengarkan oleh sahabat. Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada sahabat, nasihati aku bertakwa kepada Allah. Nasihati aku bertakwalah kepada Allah. Ketika minta dinasihati dengan takwa, jawabannya terima kasih. Terima kasih. Karena memang kita dianjurkan itu berta'awun dengan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah mengingatkan kita untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah itu menyuruh kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Ketika kita diingatkan bertakwalah kepada Allah, bukan hanya sekedar ungkapan takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ternyata tidak takut. Tapi yang diinginkan adalah bertakwalah kepada Allah, lakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuanmu dan hindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya, kalau ada orang yang dinasihati seperti ini lalu mengatakan kamu lebih berhak dengan nasihatmu itu, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi taqillah, bertakwalah kepada Allah. Apakah Nabi kurang bertakwa sehingga disuruh bertakwa? Tidak. Nabi adalah sosok yang paling bertakwa, sosok yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bertakwa agar lebih menegaskan rasa takwa itu kepada dirinya. Ya, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam diseru dengan ini, maka kita lebih pantas untuk mendapatkan seruan itu. Maka ketika kita diingatkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dinasihati bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah karena masih ada yang mau menasihati. Kalau masih ada nasihat, berarti agama masih ada. Itu yang disebutkan oleh Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nah, nasihat yang paling indah adalah nasihat tentang takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada nasihat, masih ada agama. Dan kalau sudah tidak ada nasihat, insya Allah agama akan hilang. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka mari kita menjadi penyebar-penyebar nasihat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan menyampaikan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita sudah merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain dalam takwa. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu suci, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman abarra minkum.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu menganggap dirimu baik, jangan kamu menganggap dirimu suci, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu siapa orang yang baik di antaramu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hati kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nabi mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui man abarra minkum, siapa orang yang paling baik, paling banyak melakukan kebaikan, albir yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka mari kita saling menasihati tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mengingatkan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat ada saudara dan saudari kita yang sedikit melenceng, ingatkan, bertakwalah kepada Allah. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susuli, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus kesalahan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah liyutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus malaikat, mengutus manusia seperti kita? Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyarum mithlukum, saya adalah manusia biasa seperti ini. Bedanya, yuha ilayya, saya diberi wahyu. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dan mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui Rasulullah mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dirinya di hadapan sahabat-sahabatnya, khususnya mereka yang mengatakan, di mana kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dijamin surga, terjaga dari dosa, maksum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dari apa yang kita lakukan. Sehingga ada sahabat mengatakan, kalau begitu saya tidak mau tidur malam, saya mau qiyamul lail sepanjang malam. Yang lain mengatakan, kalau begitu saya mau puasa terus sepanjang masa. Kalau begitu saya tidak mau menikah. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana attaqum lillah wa akhsyakum lah. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana aqumu wa anam. Saya qiyamul lail tapi saya juga tidur. Asumu wa uftir, saya berpuasa tapi saya juga berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dimaksud takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua keadaan, semua aktivitas kita, apapun yang kita lakukan. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipantau, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
semua amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat nanti akan dibuka catatan itu. Semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya orang-orang ya seperti kita sekarang ini, bukan hanya orang yang ada di sini yang lihat, tapi nanti akan diperlihatkan kepada siapa? Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir melihat catatan itu. Sehingga salah satu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melakukan dosa, maksiat, pelanggaran, bertalian dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling bertakwa, sosok yang paling takut kepada Allah, mencontohkan itu. Inni wallah la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Maksud lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Dalam hadis yang lain, aktsara min mi'ati marrah. 100 kali dalam sehari, lebih dari 100 kali dalam sehari beliau beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memohon ampun kepada Allah lebih dari 100 kali sehari istighfarnya. Yang saya biasa mengatakan, mengingatkan diri saya bahwa kita bangga dengan istighfar setiap selesai salat, yang cuma 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biasa tonili nasuku, astaga, astaga, astaga. Pakai tersuku, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita memohon ampun. Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah, dan taubat adalah meninggalkan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dan berjanji untuk tidak kembali. Itu yang disebut al-azm, ya. Berazam untuk tidak kembali melakukan itu. Kalau kita sudah berusaha untuk menghindari, menjauhi, dan berjanji untuk tidak kembali, ternyata kembali juga, ya beristighfar lagi, taubat lagi kepada Allah. Seperti yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya ketika bertanya tentang ada orang melakukan dosa, apakah taubatnya diterima? Kata Nabi, kalau dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, diterima. Kalau dia melakukan lagi, apakah dosanya, apakah taubatnya diterima? Ya, kalau dia bertaubat. Kalau dia melakukan lagi, kalau dia bertaubat, diterima taubatnya, meskipun kau tidak suka. Meskipun kau tidak suka kalau saya mengatakan diterima lagi, diterima lagi. Ya karena kalau kita kuburan di Pauang, adikmu Pak, biasanya atau hari-hari. Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tapi saya ingin mengakhiri ini dengan mengatakan, jangan sampai kita dinasehati, diingatkan untuk beristighfar dan taubat lalu mengatakan, kan banyak di waktu nanti, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, gampang. Astagfirullah wa atubu ilaih, nanti sesudah saya melakukan dosa, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi apakah ada jaminan buat kita bahwa setiap kali kita melakukan pelanggaran itu kita ada kemampuan untuk beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kematian itu pasti. Bisa jadi kematian datang dalam keadaan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah memohon ampun kepada Allah
ulang-ulangi astagfirullah wa atubu ilaih, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, agar duka yang kita rasakan duka karena kita masih banyak salah itu bisa mengganggu perasaan. Tapi kalau kita la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, bagaimana doa ini disebutkan oleh Nabi Yunus alaihissalam yang berduka karena merasa bersalah, berduka karena diperlakukan oleh umatnya, menyepelekan dakwahnya sehingga marah, dia pergi. Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan membuat beliau berada dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya air laut yang dalam, gelapnya perut ikan. Dia sadar la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan beliau, memberikan keselamatan kepadanya dari semua dukanya. Bisa kita lihat apa yang saya kirim kemarin, bahwa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ayat 87-88 ini bisa kita buka kembali. Bagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 88-nya itu. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini termasuk ke dalam nasihat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima itu sebagai nasihat agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sehingga kita bisa mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertakwa, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari segala apa yang dia hadap. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله